Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang saat ini mengikuti secara onsite dan juga yang mengikuti secara online. Oleh anugerah Tuhan saja kita hari ini boleh ada, dan oleh anugerah Tuhan saja kita terus boleh diberikan kesempatan untuk menyembah, meninggikan nama Tuhan, dan terus mengalami anugerah dan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semuanya, mari setiap kita datang dengan penuh kerinduan, datang dengan penuh ucapan syukur saat ini dimanapun kita berada, secara onsite dan pun juga yang mengikuti secara online. Kita berikan pujian dan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan dengan baik, dan saya percaya ini akan menjadi satu hari di mana kita akan mengalami kemenangan, anugerah dan kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kita. Mari setiap kita buka hati kita dan kita datang dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan, dalam hadirat-Nya yang menguatkan, yang meneguhkan, dan menyegarkan setiap jiwa dan hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang penuh anugerah Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari penuh kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari penuh rahmat Tuhan. Hinabaya shena rara lamaya ralamaya sene ralamaya ralamu. Shina ralamu tokorana ralamaya sene ralamaya ralamu. Kami bersyukur. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, haleluya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
ada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, sungguh ku percaya. Tuhanku Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, katakan memulihkan, memulihkanku. Rabatora bayishana ralamata ralamaya rabaya sonere lamata ralamo. Kinere ralamaya 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 ralamata ralamaya senere ralamata ralamaya se. Kinere ralamata ralamaya senere ralamaya ralamo ya senere ralamo. Kinere ralamaya ralamaya sonere ralamaya ralamaya sikere ralamata ralamaya namo. Dipermuliakan Engkau Tuhan Allah sumber kehidupan kami. Dipermuliakan Engkau Allah sumber pemulihan kami. Dipermuliakan Allah Engkau sumber pertolongan kami. Tidak pernah dipermalukan orang yang percaya kepadamu. Tidak pernah dipermalukan orang yang berharap kepadamu. Kasih setiamu menyertai kami. Kasih setiamu menopang kami. Kasih setiamu menggendong kami. Kami aman, kami terjamin aman di dalam-Mu Tuhan. Kami yakin saat Engkau berfirman, kami menang saat Engkau bertindak. Sebab hidup kami hanya ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Kami aman karena Kau menjaga, dan kami kuat karena Engkau menopang. Hidup kami hanya ditentukan oleh kuasa Tuhan. Ku yakin saat
saat kau berfirman. Amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, Tuhan nyatakan. Ku aman karena kau menjaga. Dan ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat Disediakan bagiku, disediakan bagi ku diangkat dan dipulihkannya. Dan dipulihkannya. Dan ku yakin Tuhan, ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Dan ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. bagi Tuhan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, amin. Tak ada yang mustahil. Tuhan Tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mukjizatnya, mukjizatnya disediakan bagi. Mukjizatnya, mukjizatnya disediakan bagiku. Mukjizat disediakan bagiku, ku diangkat
mujizat-Mu hadir, pemulihan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kami berseru kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam hadirat-Mu kami tenang Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami mengalami pemulihan. Kami mengalami kemenangan. Kami mengalami mujizat yang besar. Dalam hadirat-Mu sungguh-sungguh Tuhan. Hari ini Tuhan melimpah Tuhan. Melimpah dan melimpah Tuhan. Kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah terus pujian kami, sembah kami, ucapan syukur kami mengalir dan mengalir dalam hati dan hidup kami, sehingga membawa kemenangan, anugerah dan kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu menguatkan kami dan menuntun kami senantiasa dalam rencana-Mu yang mendatangkan kemenangan, anugerah, sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu untuk selama-lamanya, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tetap kita di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya, dan biarlah hari ini, di kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara semuanya, bukan hanya kita berendam dalam hadirat Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini pun juga saya percaya akan menguatkan setiap kita, menuntun setiap kita, dan tentu saja semuanya itu mendatangkan anugerah, sukacita dan kemenangan yang besar dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang seruan yang mendatangkan pemulihan dan kemenangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Ada berapa banyak mungkin dari kita, baik yang mengikuti secara online dan juga secara onsite, hari-hari ini kita sedang mungkin menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, baik itu secara finansial, baik itu mungkin secara kehidupan pribadi kita, dalam pekerjaan kita, maupun juga dalam keluarga kita. Tapi saya percaya hari ini setiap kita yang terima dan pegang firman Tuhan dan kemudian juga taat di dalam kebenaran firman Tuhan, akan sungguh-sungguh mengalami anugerah dan janji Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Itu pula Bapak Ibu Saudara semuanya yang kita akan belajar dari seorang Daud, Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan belajar dari kitab Mazmur pasal 142. Kitab Mazmur pasal 142 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara semuanya. Tapi kita akan lihat bagian per bagian, sehingga pada akhirnya kita bisa memahami, mengerti secara dalam, secara jelas tentang seperti apa dan bagaimana seorang Daud mengalami tekanan yang besar, tetapi tekanan dan masalah itu tidak membuat dia kalah, tidak membuat dia binasa, tidak membuat dia akhirnya larut dalam tekanan. Tetapi sebaliknya, bagaimana seorang Daud mengalami pemulihan dan kemenangan yang besar dalam kehidupannya. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara semuanya ayat yang pertama terlebih dahulu. 142 kitab Mazmur ayat yang pertama. Kitab Mazmur pasal 142 ayat yang pertama Bapak Ibu. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa. Bapak Ibu, kitab Mazmur ini, ayat ini atau perikop ini dilatar belakangi ketika Daud ada di dalam gua. Daud di dalam gua bukan untuk dia sedang tamasya, dia sedang rekreasi, atau dia sedang healing Bapak Ibu Saudara semuanya. Tapi dia di gua ini karena memang dalam keadaan yang terjepit, terdesak, dan dia sembunyi. Sembunyi dari apa saudara? Sembunyi dari Raja Saul yang dia tidak suka kerajaannya kemudian digantikan oleh Daud. Maka dia mengejar-ngejar Daud, maka dia ingin membinasakan dan membunuh Daud ini Bapak Ibu Saudara semuanya. Satu hal yang bagi Daud pada waktu itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena apa? Dia dapat mandat untuk menggantikan Raja Saul itu bukan atas keinginan dan kehendaknya. Dia dapat mandat untuk menggantikan Raja Saul pada waktu itu atas mandat, atas utusan, atas janji Allah melalui Samuel pada waktu itu. Tapi toh nyatanya janji itu bukan langsung serta-merta membuat dia mengalami sebuah kenikmatan. Bukan kemudian serta-merta dia langsung mengalami sebuah hal yang baik dalam kehidupannya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara semuanya, dia harus mengalami masalah demi masalah, tantangan demi tantangan, sampai pada akhirnya
dia harus sembunyi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dia sembunyi di Gua Adullam, bukan sembunyi seorang diri. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja atau di dalam kitab Samuel, Bapak Ibu Saudara semuanya, di Gua Adullam itu, dia bersama-sama dengan orang-orang bermasalah. Dengan orang-orang yang berdosa yang mungkin saja bisa membuat dia semakin terpuruk. Bisa saja membuat dia semakin jatuh dalam dosa. Bisa saja dia membuat dia semakin larut dalam masalahnya dan akhirnya kehilangan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara semuanya, Alkitab mencatat bagaimana seorang Daud, dia tidak larut dalam masalah. Sekalipun dia dalam kondisi yang sulit, sekalipun situasi tidak mendukung, sekalipun komunitasnya tidak bisa mendukungnya, tapi sekali lagi dia dapat kemenangan, dia dapat sesuatu hal yang luar biasa dan mengubahkan hidupnya dan bahkan mengubahkan orang-orang yang bermasalah menjadi pahlawan-pahlawan Allah pada waktu itu. Sama halnya hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya. Mungkin kita sedang ada di goa, sama seperti seorang Daud. Sedang mengalami tekanan besar, bahkan mungkin kita dalam kondisi yang terpojok, terpepet, sampai mungkin komunitas kita pun, jangankan komunitas, mungkin hari ini kita sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Mungkin hari ini kita sudah ditinggalkan orang-orang yang selama ini kita harapkan, kita andalkan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, saya percaya situasi sulit seperti apapun, kondisi tidak baik seperti apapun, bahkan komunitas kita, orang-orang di sekeliling kita bahkan meninggalkan kita sekalipun. Tapi ketika kita pegang firman Tuhan, sama seperti Daud, saya berdoa setiap kita hari ini mengalami kemenangan yang besar. Hari ini mengalami pemulihan yang besar, yang dahsyat atas setiap kita. Kita tidak larut dalam masalah kita. Kita tidak hanyut dalam masalah kita. Kita tidak kandas dalam kita menjalani visi dan rencana Tuhan yang besar dan ajaib dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kita menggenapi janji Tuhan, kita mengalami anugerah kasih karunia Tuhan, kita mengalami pemulihan dan kemenangan yang dahsyat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita akan belajar Bapak Ibu Saudara semuanya bagaimana kita pada akhirnya sama seperti Daud untuk bisa keluar dari masalah, tidak larut dalam masalah, tidak kalah dengan masalah, tapi sebaliknya menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas keterpurukan, dan mengalami janji Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan setiap kita. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara semuanya, kitab Mazmur pasal 142 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur pasal 102 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Di situ dikatakan apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Yang pertama yang bisa kita lihat, Daud datang kepada Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan. Daud dengan nyaring datang, berteriak, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sama seperti kita hari ini. Kita datang menghampiri tata Tuhan. Kita berseru di hadapan Tuhan. Kita menyaringkan suara kita untuk datang dalam hadirat-Nya, untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Dan bukan hanya sekedar menyaringkan suara. Bukan hanya berseru-seru kepada Tuhan, tapi ayat berikutnya kita akan lihat Bapak Ibu Saudara semuanya. Di situ dikatakan, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Aku apa saudara? Mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku, kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarianku bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Artinya dari ayat ini kita bisa melihat, Daud berseru dengan keterbukaan, dengan kejujuran ke hadapan Tuhan tentang situasi yang dia sedang hadapi, tentang kondisi yang dia sedang alami, tentang tekanan yang dia sedang pada waktu itu alami saudara. Dan itu bagi Tuhan adalah sesuatu yang dinanti-nantikan untuk setiap kita bisa terbuka, bisa jujur di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita datang kepada Tuhan masih dengan ego kita.
Kita masih datang dengan Tuhan hanya sekedar kita minta. Kita datang kepada Tuhan benar-benar tidak dengan kejujuran, tidak dengan kemurnian. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, mari sama-sama seperti Daud untuk kita datang berkeluh kesah. Kita datang untuk kita bisa terbuka apa yang menjadi masalah kita. Bahkan hari ini ketika mungkin Tuhan ingatkan dosa yang menghalangi kita berani jujur, kita berani terbuka. Dan kita sungguh-sungguh berani bertobat di hadapan Tuhan. Karena kejujuran itulah yang pada akhirnya membuat Tuhan bisa melihat ketulusan hati kita. Kejujuran kita di hadapan Tuhan, itu yang pada akhirnya Tuhan bisa melihat keseriusan kita untuk datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan sama seperti seorang anak yang datang dengan tulus, dengan polos, dengan murni kepada orang tuanya. Karena benar-benar orang tuanya lah saja yang bisa menolong dirinya. Sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari sama-sama. Hari ini kita datang. Gak salah kok Bapak Ibu Saudara semuanya ketika kemudian kita berkeluh kesah. Kita mencurahkan hati kita. Kita mungkin jengkel mungkin dengan suamimu. Jengkel mungkin dengan istrimu. Jengkel mungkin dengan pemimpinmu bahkan saudara. Tidak ada sesuatu yang salah untuk kita berkeluh kesah. Untuk kita menyatakan kejujuran kita di hadapan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara semuanya, daripada kita datang berkeluh kesah kepada orang yang salah, kita datang berkeluh kesah kepada orang yang tidak tepat, maka bukannya kita terima solusi, bukannya kita terima kelegaan, tetapi sebaliknya, kita mungkin dapat masalah. Kita mungkin bahkan apa yang jadi keluh kesah kita, diumbar kemana-mana saudara. Sehingga pada akhirnya bukannya kita dapat kemenangan, tapi malah sebaliknya kita dipermalukan. Tapi sekali lagi, Allah kita adalah Bapa kita. Dia baik, Dia setia, dan Dia adil. Dia dengan tulus mau mendengar setiap seruan hati kita. Dia dengan sukacita, rindu, setiap kita datang. Dan telinganya itu terus senantiasa rindu untuk mendengar apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi masalah kita. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, jadikan Yesus, jadikan Tuhan menjadi tempat yang terbaik untuk kita menyatakan segala sesuatu. Jadikan Yesus menjadi tempat kita untuk bersandar, bukan dengan yang lain. Jadikan Yesus sebagai pribadi yang utama untuk kita dapatkan kemenangan itu, untuk kita dapatkan kelepasan itu, untuk kita dapatkan mujizat itu. Jangan yang lain. Karena firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara semuanya, terkutuklah orang yang mengandalkan yang lainnya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka hari ini Tuhan ingatkan setiap kita, jangan mengandalkan yang lain, jangan datang ke tempat yang salah, jangan datang ke tempat yang keliru, tapi sebaliknya mari datang ke rumah Tuhan. Kita bersyukur, kita ada di Pondok Daud, di gereja kita ada Pondok Daud, ada mesbah doa pagi yang setiap waktu, setiap hari 24 jam, untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Dan saya percaya itu menjadi tempat yang terbaik bagi kita untuk mencurahkan isi hati kita, untuk mencurahkan seluruh beban, seluruh masalah, seluruh apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhanlah menjadi tempat yang tepat untuk bisa menolong kita, untuk bisa menguatkan kita dan mengubahkan hidup kita. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, datang kepada Tuhan. Datang dengan kejujuran, datang dengan kemurnian, datang dengan ketulusan. Karena benar-benar kita bisa melihat, Tuhanlah satu-satunya penolong kita, Tuhanlah pengharapan kita, Tuhanlah juru selamat kita, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memulihkan kita dan memberkati hidup kita senantiasa. Tetapi bagian berikutnya kita akan lihat Bapak Ibu Saudara semuanya, Mazmur pasal 142, ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pasal 142 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Artinya bagian kedua, bukan hanya Daud datang hanya dengan berkeluh kesah. Daud tidak hanya datang hanya sekedar kemudian mencurahkan isi hatinya. Daud tidak hanya sekedar kemudian kalau bahasa Jawanya sambat gitu saudara ya. Kalau bahasa kitanya yang kita pahami hanya berkeluh kesah saja. Ngomong tentang masalah. Daud bukan hanya itu saja.
Tapi dalam ayat ini kita bisa lihat bagaimana Daud bukan hanya sekedar dia berkeluh kesah, tetapi dia berseru dalam pengenalan akan Allah yang benar. Dia berseru dalam iman yang benar, yang sungguh-sungguh yakin kepada siapa dia berharap. Karena Bapak Ibu Saudara semuanya, kita perlu hati-hati. Kadang kalau kita hanya sekedar mengeluh, kadang kalau kita hanya sekedar berkeluh kesah, kadang kalau kita hanya sekedar cerita masalah kita, kalau kita kemudian gak hati-hati, itu akhirnya jadinya hanya menjadi sesuatu hal yang sifatnya ya ketidakpuasan. Akhirnya kalau sudah tidak puas, akhirnya kemudian gak percaya. Akhirnya yang terjadi bukannya kemudian ucapan syukur, sebaliknya sungut-sungut. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, kita boleh untuk datang kepada Tuhan, untuk mencurahkan hati kita. Untuk mencurahkan apa yang menjadi masalah kita, boleh. Dan tidak salah, dan tidak berdosa Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena kita tahu Allah kita adalah Bapa kita, Dia baik, Dia setia dan adil dalam kehidupan kita. Tapi jangan hanya berhenti kepada kita mencurahkan keluh kesah kita. Jangan hanya berhenti untuk kita sambat gitu saudara. Jangan hanya berhenti untuk kita kemudian menyampaikan apa yang menjadi masalah kita. Karena kalau kita nggak hati-hati, nanti jatuh-jatuhnya kita akhirnya nggak puas. Akhirnya yang terjadi karena kita nggak puas, akhirnya kita bersungut-sungut. Kalau sudah sungut-sungut Anda bisa melihat bagaimana bangsa Israel tidak melihat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka. Tapi sebaliknya, hanya melihat masalah, hanya melihat tantangan, hanya melihat padang gurun, hanya melihat kelaparan, hanya melihat kekeringan, yang dilihat masalah dan bukannya Tuhan yang sanggup menolong mereka. Akhirnya yang terjadi, mereka gagal untuk masuk tanah perjanjian. Tapi hari ini, selain kita berseru untuk mencurahkan hati kita, selain kita melihat masalah kita dan kemudian kita menyerahkan dengan jujur di hadapan Tuhan, tapi hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, mari sekali lagi, kita bukan hanya melihat masalah kita, tapi kita melihat siapa Tuhan kita, siapa Allah kita, siapa Bapa kita yang sanggup menolong kita, yang sanggup mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Sama seperti Daud. Daud tidak berhenti kepada keluh kesahnya. Daud tidak berhenti kepada masalahnya, tapi di situ dikatakan engkaulah tempat perlindunganku. Amin. Sama halnya hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya. Masalah kita mungkin banyak, tantangan kita mungkin silih berganti dalam kehidupan kita, tapi jangan berhenti untuk kita lihat masalah kita. Tapi hari ini waktunya untuk kita melihat Allah kita, dan pada akhirnya dari kita melihat Allah kita mampu mengenal Allah kita mampu mengerti siapa Allah kita, dan kita bisa katakan Tuhan, engkaulah perlindunganku, engkaulah pertolonganku, engkaulah gunung batu keselamatanku Tuhan. Dari situ saya percaya iman kita bangkit. Iman kita kemudian bangkit dan kita tidak terus terpuruk dalam masalah kita tidak terpuruk terus dengan tantangan kehidupan kita tidak terpuruk dengan situasi keadaan kita. Tapi sebaliknya, kita diangkat oleh kuasa Tuhan. Kita dipulihkan oleh campur tangan Tuhan yang membawa kemenangan dan kedahsyatan dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, jangan hanya kita datang dengan keluh kesah, tapi datang dengan pengenalan yang benar akan Allah. Apa yang Anda kenal tentang pribadi Allah dalam kehidupan Anda Bapak Ibu Saudara semuanya? Apakah Allah hanya sekedar, ya kalau datang ke gereja? Apakah Allah hanya sekedar sebutan? Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, alami pribadi Allah itu dengan benar, dengan baik. Sama seperti Ayub Bapak Ibu Saudara semuanya. Ayub mungkin di awal-awal dia mengenal Allah itu sebagai seorang yang memberkati hidupnya. Dan itu gak salah. Karena kita lihat bagaimana Ayub punya kehidupan yang luar biasa. Dia diberkati Tuhan dengan kekayaan, dengan keluarga yang luar biasa, dengan kesehatan yang luar biasa. Dalam level itu, Ayub ngerti bahwa Allah sumber berkat dalam kehidupannya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara semuanya, Anda bisa lihat, Tuhan ingin Ayub bukan hanya sekedar ngerti bahwa Allah itu sebagai sumber berkat. Tapi Tuhan pengen
Ayub mengalami bagaimana Allah itu adalah pribadi yang sanggup memulihkan. Sekalipun dalam kondisi yang tidak baik, sekalipun dalam situasi yang tidak baik sekalipun, bahkan dalam kondisi yang hancur sekalipun. Maka Anda bisa lihat, dalam kondisi yang hancur dalam kehidupan Ayub, dalam kondisi yang sudah seolah-olah semuanya hilang, semuanya lenyap, dan pada akhirnya Tuhan pulihkan begitu luar biasa, sampai pada akhirnya Ayub tahu, yes, dahulu aku mengenal Tuhan dari kata orang, tapi aku sekarang mengenal secara pribadi Tuhan itu. Karena apa? Karena dalam masalahnya, karena dalam tekanan hidupnya, dia terus dapat kekuatan, dia terus dapat pengharapan itu. Dan akhirnya pengenalan akan Allahnya semakin dalam, dan semakin dalam. Sama halnya bagi Bapak Ibu Saudara semuanya hari ini. Masalah kita bukan pada akhirnya saya berdoa untuk membuat kita semakin terpuruk. Masalah kita bukan pada akhirnya membuat kita semakin hancur. Masalah kita saya berdoa setiap kita tidak membuat kita binasa. Tapi sebaliknya, masalah itu menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa mengenal bagaimana Allah itu dahsyat, bagaimana Allah itu berkuasa, bagaimana mujizat itu nyata dan sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita, dan Anda akan mengalami pengalaman hidup yang luar biasa, yang ajaib dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, kekristenan bukan hanya bicara tentang agamawi saja. Kekristenan bukan hanya bicara tentang liturgi ibadah, tetapi kekristenan adalah bicara tentang pengalaman hidup. Sebuah pengalaman hidup yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan atas setiap kita. Maka oleh sebab itu sekali lagi, dalam masalah apapun, dalam tekanan situasi yang tidak baik sekalipun, ketika kita berseru dalam pemahaman, pengenalan Allah yang benar dalam kehidupan kita, maka disitulah kita mendapatkan kemenangan, disitulah kita mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara semuanya, dalam kitab Mazmur pasal 142 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur pasal 142 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, di situ dikatakan, perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Bukan hanya berseru dalam kejujuran kepada Tuhan, bukan hanya berseru dalam pengenalan yang benar akan Allah, tetapi hari ini melalui firman Tuhan hari ini, sama seperti Daud. Daud berseru meminta pertolongan. Daud berseru untuk benar-benar minta sesuatu yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupannya. Dalam iman dan ucapan syukur. Dalam iman dan ucapan syukur. Kita tidak hanya sekedar mencurahkan isi hati kita. Kita tidak hanya sekedar memuji menyembah Tuhan. Tapi hari ini pun sama seperti seorang anak yang minta kepada Bapa. Hari ini pun kita datang dengan ketulusan, Tuhan, hari ini pekerjaanku sudah hilang Tuhan, aku di PHK. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku dan Tuhan tolong aku. Hari ini engkau datang dengan masalah keluargamu. Minta Tuhan pulihkan keluargamu dan katakan, Tuhan biarlah keluargaku menjadi keluarga yang mengenal engkau secara pribadi, dan aku dan seisi rumahmu akan menyembah engkau Tuhan, Allah yang hidup. Engkau hari ini yang punya masalah kesehatan, sakit penyakit, datang kepada Tuhan dan minta Tuhan sembuhkan. Aku percaya Tuhan sudah sembuhkan sakit penyakitku, dan ketika Tuhan sudah sembuhkan aku sehat, maka biarlah aku boleh melayani Tuhan. Biarlah aku terus boleh menjadi hamba-Mu yang setia untuk melayani-Mu Tuhan. Hari ini biarlah kita datang, bukan hanya dengan keluh kesah kita. Hari ini kita bukan hanya datang dalam sebuah pengenalan akan Tuhan, tapi hari ini kita datang dengan iman. Untuk minta, Tuhan aku kenal Engkau Allah penyembuhku, maka aku minta kesembuhan itu terjadi dalam kehidupanku. Tuhan aku kenal Engkau Allah yang memberkati dan mencukupi segala kebutuhanku. Maka hari ini aku datang Tuhan, minta berkat-Mu. Gak salah Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena Tuhan adalah Bapa kita.
Tuhan adalah Bapa kita. Tapi jangan hanya datang dengan permintaan yang hanya sekedar minta. Tapi dengan iman. Tapi dengan percaya bahwa sama seperti firman Tuhan ingatkan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Hari ini mungkin kita belum melihat kesembuhan itu terjadi. Hari ini kita mungkin belum melihat pemulihan keuangan kita. Hari ini kita mungkin belum melihat pemulihan dalam keluarga kita. Tapi kita tetap bisa tahu, kita yakin dan kita berjalan sama seperti orang yang sudah mengalami itu semuanya. Kita berjalan dengan seperti orang yang bersukacita, bukan seperti, kita benar-benar bersukacita karena kita sudah terima janji Tuhan. Tidak hanya sekedar, ya kalau aku nanti sudah diberkati Tuhan baru aku bersukacita. Kalau aku sembuh ya baru nanti aku memuji Tuhan. Itu bukan iman, saudara. Tapi iman menggagalkan, tapi iman mengalahkan segala kondisi dan situasi. Sekalipun kita masih dalam masalah, sekalipun mungkin kita masih dalam sakit penyakit, sekalipun mungkin kita masih dalam keterpurukan keuangan, tapi hari ini kita bisa katakan Tuhan Engkau baik. Dan aku tetap memujimu, aku tetap mau menyembahmu dan aku akan memberikan yang terbaik. Bahkan sekalipun aku harus menabur dengan menteteskan air mata, mencucurkan air mata, tetap aku menabur. Karena aku percaya Engkau Tuhan yang sudah memberikan benih itu. Dan benih itu tidak akan pernah hilang sia-sia. Dan setiap benih yang kami tabur akan tumbuh dan akan menghasilkan buah yang manis bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Hari ini kita benar-benar datang dan bukan hanya sekedar datang dengan iman, tapi benar-benar datang dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini aku sudah Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, aku hari ini sudah Engkau pulihkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati aku Tuhan. Bukan bahasa Jawanya ngayam-ngayam, bukan saudara. Bukan bahasa Jawanya untuk ya tenang-tenang, bukan itu saudara. Tapi itu benar-benar menjadi sebuah pengharapan. Itu menjadi sebuah keyakinan. Itu menjadi sebuah ucapan syukur kita. Bahwa sekali lagi Allah kita adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatunya. Untuk mendatangkan kebaikan, kedahsyatan, dan keajaiban dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan memuji, menyembah Tuhan dan kita akan berdoa syafaat untuk setiap apapun yang menjadi masalah tantangan kehidupan kita. Dan saya percaya hari ini Engkau terima mujizat Tuhan. Hari ini Engkau terima pemulihan Tuhan dan berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Mari kita buka hati kita. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berseru, kita mulai berseru. Kita mulai menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita. Kita mulai mengatakan Engkau Tuhan Allah yang hidup. Dan hari ini aku minta Tuhan, Engkau yang menyembuhkan sakit penyakitku. Kami minta Tuhan, Engkau yang memulihkan kehidupanku. Engkau yang memberkati aku. Dan terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau lakukan dalam kehidupanku. Dan itu semuanya indah dan ajaib dalam kehidupan kami. Mari kita datang kepada Tuhan saudara dengan pujian dan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Seperti Engkau. Amin. Yes. Begitu dengan iman saudara, pujikan pujian ini dengan keyakinan dan kesungguhan hati, katakan sama-sama. Ya. Sanggup menjawab semua ya Tuhan, seru doaku. Tiada yang amin, seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
menemani Tuhan. Yes Jesus, aku percaya. Kau yang ajaib Tuhan. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Mari lebih lagi dengan segenap hati, dengan iman dan keyakinan penuh katakan, aku percaya Tuhan. Kau turun tangan memulihkanku, dan aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Mari setiap kita mulai berdoa, mari kita mulai berseru di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi keluh kesah kita, apapun yang menjadi masalah kita, mari datang dengan kesungguhan hati hari ini. Engkau yang bergumul dalam sakit penyakit, mari datang kepada Tuhan dengan pengharapan, dengan iman, dan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Allah yang sanggup memulihkan, sanggup menguatkan, sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini yang kita punya masalah keuangan, hari ini kita datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau sumber segala kehidupan kami, Engkau sumber berkat-berkat kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang mencukupkan segala apapun yang menjadi kebutuhan kami. Dan Tuhan bahkan Engkau terus Tuhan menambah-nambahi kami dengan segala yang baik, dengan segala yang ajaib. Pintu-pintu berkat-Mu Engkau bukakan bagi setiap kami. Pintu-pintu kesempatan Tuhan, tingkap-tingkap langit Engkau bukakan atas setiap kami. Sehingga kami terus boleh diberkati, dan kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Hari ini kami yang datang Tuhan dalam masalah keluarga kami. Tuhan, suami-suami yang meninggalkan istri, istri-istri yang meninggalkan suami-suami Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau yang datang, kami datang Tuhan. Kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang menolong kami, Engkau yang menguatkan kami Bapa. Apapun yang menjadi masalah kami, bahkan Tuhan Engkau pulihkan setiap keluarga-keluarga. Engkau pulihkan setiap anak-anak, setiap orang tua, setiap suami, setiap istri Tuhan. Engkau pulihkan sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang penuh dengan sukacita, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Shekinah glory itu ada atas keluarga kami hari ini Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib Tuhan, yang sanggup mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami yang datang Tuhan dengan masalah keuangan, dengan masalah pekerjaan kami, dengan apapun yang menjadi masalah kami. Hari ini kami tahu Engkau sedang bekerja, menjamah pribadi lepas pribadi, menguatkan setiap pribadi lepas pribadi. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan, baik secara onsite dan juga yang secara online mengikuti saat ini Tuhan. Engkau yang buka jalan, Engkau yang buka jalan Tuhan atas segala apapun yang hari-hari ini kami tidak tahu. Engkau tunjukkan jalan yang terbaik Tuhan. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami putuskan Tuhan, apa yang harus kami kerjakan hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kesempatan demi kesempatan, anugerah dan kasih karunia Tuhan itu ada atas setiap kami, sehingga kami tahu Tuhan, kami hidup oleh anugerah kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia-Mu itu Tuhan terus melekat dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-Mu yang terus mengandalkan Engkau. Tuhan berkati sebab doa pagi ini Tuhan, yang terus boleh menjadi berkat. Juga Pondok Daud Tuhan, yang terus
ada selama 24 jam menjadi ukupan yang wangi, yang harum di hadapan-Mu, yang menguatkan setiap kami dan menuntun kami dalam rencana-Mu yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan nama-Mu untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.